Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah saya bisa berada di sini, Gus. Alhamdulillah. Jenengan rumahnya mana? Saya aslinya Balikpapan. Asli Balikpapan terus? Kemudian suami saya berdinas di Kodam 5 sebagai Kasandi. Kasandi ya. Kepala Sandi Cyber. Oh, kepala Sandi Cyber. Siap. Itu tugasnya apa ya ini? Oh alah kowe kaya ngerti-ngerti ya Cyber itu ya. Cyber, heeh. Kaya awakmu iso kebobol atimu Lah. Iya Bu Kasan Sidam. Ceritanya gimana? Jenengan aslinya Balikpapan. Siap. Terus menikah? Saya menikah kemudian penempatan saya di Surabaya. Jadi saya sebenarnya nggak tahu siapa Gus Ikdam. Jadi ajudan saya yang di sebelah Gus itu. Jangan agak ke sini ya, saya biar bisa lihat. Jadi ajudan saya cuma bilang gini, Bu, Gus Ikdam. Cuma bilang gitu waktu di mobil. Siapa itu Gus Ikdam saya nggak peduli. Emang siapa tuh Ikdam? Setelah dia bilang seperti itu, waktu itu di hari Kamis, malam Jumat setelah Yasin, tak kenapa saya pingin banget tuh ambil handphone. Terus saya scroll lah, saya ketiklah Gus Ikdam. Pas saya buka di bab yang ada Antun itu, Antun bilang gini, memperjuangkan apa? Tidak perlu memperjuangkan mati-matian, sedangkan itu tidak dibawa mati. Yang saya alami saat ini, saya sudah memperjuangkan sebuah jabatan suami saya. Dalam artian, saya dilayani, saya punya pasukan, apapun dilayani. Tapi saya tidak pernah merasakan, saya bahagia, tapi saya kayak nggak punya iman. Saya sholat, saya ngaji, saya puasa, tapi saya nggak ada rasa masuk kanan, keluar kiri, udah gitu aja Gus. Setelah lihat Gus 2-3 kali, terus ngedengerin apa itu arti syukur yang sebenarnya. Masya Allah, dari hari Kamis sampai detik ini saya nggak pernah berhenti untuk menangis ketika Antun menguapkan, maksudnya memberikan ilmu agama. Jujur, saya alumni pesantren, tapi saya tidak pernah mendapatkan apa ya Gus, nggak pernah ngerti agama. Saya baca Al-Quran, tapi saya nggak tahu maknanya. Masya Allah. Tapi ketika Antun bilang, lain syakartum lazidanakum walain kafartum innadzabila syadid. Saya selalu bersyukur tuh, tapi kok aku nggak ada tenang. Ternyata betul ya, kalau kita syukurnya itu syukur dalam artian apa? Nikmatnya itu dibuat apa? Tujuannya itu apa? Kalau cuma jabatan hanya untuk pangkat terus disanjung, dipuji. Besok juga malaikat Israel kalau misalnya nanya posisimu, pangkatmu apa kan enggak. Nah, itu yang selalu terngiang di saya, astagfirullahaladzim. Terus saya bilang ke ajudan, saya nggak mau tahu, cari lokasinya Sabilu Taubah. Terus Gus bilang gini, ini Dekengan Pusat. Kalau saya, mindset saya Dekengan Pusat itu adalah Mabes TNI. Api. Saya kan nggak salah kan, saya nggak salah dan saya gengsi untuk tanya sama ajudan saya nggak mau tanya. Saya nggak mau tanya sama dia. Saya baca lagi Dekengan Pusat. Kemudian ada lagi kalimat ST. Kalau di kami, ST itu surat tugas. Masa iya Gus Ikdam yang saya tidak kenal di kalangan TNI dapat perintah, dapat surat tugas, kemudian viral. Terus saya lihat lagi TikToknya karena saya tuh tidak pandai untuk menggunakan bahasa Jawa. Jadi saya ambil yang setiap ada bahasa Indonesianya. Kemudian saya sampaikan hari Senin saya mau ketemu. Gimana caranya? Pokoknya saya mau ke TKP, ke sini. Tempat kejadian perkara. Pak Dewi yuk, Pak ngerti Pak Dewi. Sampai suami saya ngapunten Gus bilang, dia itu masih muda. Biasanya itu kalau Gus itu kan sudah sepuh J. Wow. Pak Dewi. Alhamdulillah. Bagus ini, bagus. Gini, bener. Bukan masalah mudanya. Bukan masalah ngapunten parasnya. Semua kan bisa luntur ketika sudah menua nanti. Itu loh. Tapi ilmunya itu yang tidak akan pernah bisa hilang. Berapapun itu yang diberikan beliau. Saya bilang,
bilang, Bu, ini kalau kita nggak minta tolong dan Ramil atau Dandim, karena tempatnya selalu penuh, jamaahnya banyak. Kemudian saya langsung hubungin Dandim, saya minta tolong dan Ramil ke TKP, rupanya beliau dari jam 3 sudah di sini. Masya Allah, luar biasa. Terus saya sudah bilang, ayo pokoknya segera, saya nggak mau ketinggalan babak pertamanya. Wah. Yang ya itu Gus. Terus suami saya bilang, jangan karena mudanya kamu datang ke sana. Tapi saya restui kamu karena kamu untuk mencari ilmunya. Karena jujur Gus, selama saya menikah dari 2005 hingga 2023, baru dimulai dari hari Kamis kemarin hingga detik ini baru saya berjamaah sama suami saya. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Dan perasaan panjenengan ketika sudah ketemu saya, tahu jamaahnya ini segini, terus komentarnya gimana Bu? Bu siapa Mang? Bu Erwan Pak. Kasan Sidam, Ibu Kasan Sidam. Gimana? Saya bersyukur Gus. Mungkin kalau kebanyakan istri-istri pejabat tujuannya hanya kepada guru, yang viral, kemudian selfie, kemudian pulang. Tapi saya tekadkan untuk terus mengaji tiap malam Selasa. Siap. Siap, semoga istiqomah. Ini tadi berangkat dari Surabaya. Ya betul. Lah ngerti ngono ngopi ning Surabaya cacah ditinggal. Ngopi sama suaminya diajak, istri saya kan ikut tadi. Ning ikut. Cacah marah. Alhamdulillah. Ya tapi maaf kalau malam Selasa ya kayak gini. Orang-orangnya kayak gini. Tadi kebetulan saya diajak sama Bu Nyai keliling seluruh. Oh tadi? Siap, tadi sudah? Siap sudah. Masya Allah, saya makin Allahu Akbar, ternyata dan saya tahu semua kisah Antun dari kecil. Ya. Maksudnya dari 7 jamaah di tahun 2018 hingga mengikuti loh beliau. Saat ini. Karena suami saya bilang gini, bisanya ya Gus ini buat kamu terus menangis selama 1 minggu. Masya Allah. Karena jujur saya walaupun didatengin ustadz apapun, saya nggak bisa. Maksudnya I don't care, bodoh amat. I don't care, you know. I don't care, you fresh care. Alhamdulillah, ngaji happy ya Allah. Tapi luar biasa ya Allah. Seminggu loh, beliau ndelok aku seminggu loh nangis bendino. Lah kowe ngaji tahunan malah cengeng. Nyawang Gus ngono. Gus, ning Gus. Iki piye to iki? Beliau ini loh, dari tadi beliau hampir nangis terus dan ya. Dia hampir nangis terus. Ketemu saya masih pakai jaket, nyangklong tas, pulang dari Surabaya. Saya bingung sama Bu Nyai, dikinikan sama Bu Nyai. Ini dari Bu Nyai yo, ini istrinya jenderal. Unjenje kula ngono. Beliau sudah berkaca-kaca. Matanya ini sudah berkaca-kaca. Lah nek awakmu, roh aku ngono. Tuku bakso ngono. Napa, Gus? Ya apa? Tapi kemarin saya ngaji di Gresik itu, Masya Allah. Mobil wis meh kudu malik tenan. Tenan ya Allah, uang pengen banyak ya ternyata orang pengen ketemu saya ya. Ning aku kira kroso, ning iki nek sing ngrungokne wong ratek cetha ngono ya ngono dikira, wah Gus Idam itu meninggikan dirinya sendiri. Aku kira nyongko ngono lho, tolol. Iya, saya itu nggak tahu kalau saya itu kayak gitu ngono, nggak aman ngono ya aku wis iki mang Mas Subur ngene, Gus ternyata TP sudah nggak aman jenengan. Oke, golek gendelik liyane aku ya ngono. Lah aku kan seneng delik saiki. Mumet masamu, kesel tenan. Loh, tapi kan bukan Sanidam, saya itu kan kadang ngajinya bahasa Jawa. Panjenengan paham? Saya malah lebih paham kalau jenengan bilang kasar kayak tadi. Kayak kasar, oke. Siap. Iya toh? Cocok karo Mas Huhu iki. Biasanya kan kalau guru-guru maksudnya majelis itu kan yang santun, sopan, kalamulnya baik. Iya. Kalau Antun kan enggak, yang tolol. Aduh. Kalau antum bilang tolol itu loh, ya Allah. Majelis itu biasanya baik, alhamdulillah. Nah anak-anak ini misal saya halusin seperti itu, dikira saya mendukung. Alhamdulillah, jenengan iku mendem saya. Jenengan iku nyanyi saya. Wong niki dikasari koyo ngene ya jek mangga harung mari ya. Masya Allah.
Nek nirakati sampai ra tau turu ae panggarung mari-mari. Tapi ya luar biasa. Kapan-kapan Bapak diajak ke sini saja, Bukasan Sidam. Kapan-kapan. Baik. Nanti kalau pas rutinan terlalu pengap ya lain waktu aja. Atau saya nanti tak ke Surabaya. Siap, terima kasih. Ya, saya daftar TNI bisa ya? Bisa. Bisa. Tenan. Kan dekengan pusat. Aku dak di TNI tenan. Mas Jalal gak dadenin Dan Ramil. Panggah kacamatanan. Demongi aku ki budrek kok bengi-bengi lho panggah kacamatanan. Ki enek opo ya. Ngedeni tenan. Tak angkat dadi Dan Ramil ya toh. Heeh, Gus Jalal. Oh, mata-mata Gus Jalal bahaya Gus Jalal. Ya Allah, tapi luar biasa ya jenengan. Tapi enggak tersinggung ya dengan bahasa saya yang sering kayak gitu itu. Alhamdulillah enggak. Terus kan di majelis ini semuanya rata-rata mohon maaf bajingan. Kowe ora oleh nesu. Sing muni bojone jenderal. Aku padahal ora ngomongi lah aku. Tenan aku ora ngomongi aku. Kok aja nesu karo aku. Ngono, asu nyatru. Sesuk kowe cetok aku nesu iki tenan iki sing ngebrek guse iki. Aku ora ngerti lho, Bukasan Sidam urung jagongan karo aku nek Bunyai matur ngono gak mungkin wong Bunyai nek cah elek kaya apa iki lho. Le kae apik aja kok lokne. Kabeh wong iki wis mungke Bunyai apik kabeh. Masyaallah, gak tau duka. Padahal kuwi ya kaya ngono polah murah karo karuan kuwi masyaallah. Anake wong diculiki. Masyaallah. Iya. Ya saya tahu Gus, tahu kalau ya maaf ya, yang di sini kan semua bajingan. Kebanyakan. Tapi ya alhamdulillah ke komentar jenengan sebagai istrinya pejabat lah, ya orang yang serius ya, jenderal. Anak-anak kayak gini mau mengaji gimana Bukasan Sidam? Komentar jenengan ini biar motivasi. Kan kita tidak perlu melihat masa lalu tapi masa depan. Siap. Gayamu loh, masuk. Yo genah masa lalu memblotong kabeh. Iki jan kowe entuk bela, tapi yo benalno. Aja mek guru masuk tok persiapno nggih masa depan iki piye ngono lho. Aja mek masuk. Iki aku yakin. Jenengan setelah ini saya yakin viral loh. Viral sedunia. Dunia. Iso-iso FYP engko Bukasan Sidam ini. Kata Bu Jenderal. Kami bajingan. Ya gak apa-apa. Kuwi mang nek cara sing muni badal tenan, metu kok kene kok memet. Tapi yo iki bojone jenderal kok. Kalau kamu ingin telur latu-latumu hilang satu, ya silahkan. Alhamdulillah. Tapi ternyata banyak ya Pak Dandim ya, Pak Dan Ramil ya. Yang pejabat-pejabat sudah mantau itu banyak ya ternyata ya. Mantau. Tapi komentarnya gimana kalau menurut suami panjenengan itu? Anak-anak ini loh, anak-anak perkumpulannya anak-anak, bukan saya. Kan nggak semua, maksudnya gini, yang buruk itu pasti bisa berubah kan? Ya, Nggak selamanya buruk dan nggak selamanya orang baik itu akan baik terus. Ya. Semuanya kan pasti ada di atas, ada di bawah. Mungkin sekarang pangkat suami saya lagi tinggi, bisa jadi merendah. Begitu juga dengan majelis yang di sini. Dari hal-hal yang tidak baik, dari bajingan, jadi lebih baik seperti itu. Sama seperti halnya kayak saya, Gus. Kata-kata bajingan itu sering diulang aja. Kan itu. Ya, guyon. Itu kan bahasa dari Gus, kan saya lihat di TikTok. Oh iya, saya dari Badol itu. Iya, dari Badol itu. Jadi majelis ini tuh tidak hanya orang yang baik, yang suci itu enggak. Dari yang tidak baik bisa kok jadi baik, seperti itu. Ya, tapi saya sering bilang ke teman-teman ini, jangan pernah menyesal karena masa lalu panjenengan, karena seseorang yang memiliki masa lalu buruk terkadang bisa menciptakan masa depan yang terbaik. Pokoknya yo kuwi mang gelem berusaha tambah apik, benahi dari masalah-masalahnya digunakan sebagai pelajaran hidup, tidak hanya acuh tak acuh. Insya Allah orang itu akan semakin menjadi orang baik. Yo iso dadi wong mulya barang. Alhamdulillah ya Allah. Kira-kira ada pesan lagi sebelum saya lanjutkan Bukasan Sidam? Pesan? Enggak ada. Garangan. Oh iya, saya bilangnya garangan. Saya tadi sampai ditanya sama teman-teman yang ada di Surabaya,
enek tante-tante tim Pajero ngono kuwi takok. Loh, kok iya to we? Biak kok bojone wong-wong Pajero biasane nek nyeluk cacahe tante. Ora kaya pikiranmu anggere nek tante ngono wis pikirane ngeres e. Lah iki lho termasuk wong tolol iki ngono kuwi lho. Dadi tante-tante kuwi nek takok ngene, "Gus, garangan itu apa sih?" ngono. Garangan ini apa? Aku bingung takoni. Lah Jiber mlaku ngono-ngono. Lah ini garangan aku ya. Alhamdulillah, orang teko kabeh wong ini orang soleh semua ini, orang baik, tiap hari itu jamaah. Air miras itu loh nggak mau ini, minumnya air putih, air laut, ya air laut, peceren itu. Pulau ini gumun loh, Bukasan Sidam. Saya itu heran dengan anak-anak ini. Kok ada orang soleh kayak gini, malam Selasa ngaji, di rumah deres Al-Quran. Masjid ini loh, ini full jamaah, ini ahli adzan semua loh. Bahkan ada yang ingin diadani ini. Ya udah gitu aja Bukasan Sidam. Kira-kira ada pesan nggak untuk teman-teman yang ada di sini? Terakhir. Don't judge the book from the cover. Apa itu? Jangan melihat hanya dari casingnya saja. Wah. Karena kecantikan yang benar-benar istimewa itu adalah interbeauty. Jadi orang kok megur ngeprang editan wajahnya polesan. Tapi yo nek kadung kepepet kaya awakmu memang kudu diedit. Keterane kok wis apa eneke dol-dolane angel, memang kita harus melakukan keadaan darurat, ngedit itu wajib. Lho tenanan. Nek wis nek diengkel kaya apa piye wis ditata kaya apa, dihubungne kaya apa ora kenek, ya udah memang harus diedit. Itu darurat itu, namanya darurat rai itu. Ora wis to pokoknya awakmu dadi wong tulus, dadi wong ikhlas, insyaallah bojomu ayu. Ya udah, terima kasih ya Bukasan Sidam. Ini nanti ngajinya nggak lama-lama ya, pas coba habis ini ke Surabaya lagi saya. Nanti besok tak mampir ke rumah jenengan, gimana? Siap, baik. Surabaya ya besok. Ya. Siap. Sama itu coba tak cari peluang daftar TNI. Iya tak? Badol, ini TNI langsung pangkat dhuwur ta. Nggono lak seleh ning Koramil udan awu. Karo nyekel hadroh ini. Gitu Pak. Lagi alhamdulillah anak-anak ini. Lumayan minggu, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih Bukasan Sidam, terima kasih. Sama-sama. Semoga kapan-kapan jenengan bisa main ke sini. Amin. Lagi putranya berapa Pak jenengan? 3. 3. Cewek, cowok, cewek. Oh itu. Lah itu nek kowe pengen dadi mantune jenderal. Ya ora kudu TNI, minimal pantes. Lah. Minimal pantes lah. Ya PR sementara sregep ngoco. Bon, ngoten mawon nggih. Kula seneng gojloki arek-arek niki. Gen sehat awak kula niki rada lemes. Ya salah satu tombone ya kuwi maido. Alhamdulillah, penak sing maido ya lho. Alhamdulillah pun ngoten mawon nggih. Ya, terima kasih Gus. Nggih, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bukasan Sidam. Luar biasa. Semoga berkah kehadiran beliau. Beliau ini semakin tenang, semakin bahagia dengan kehidupannya, dan yang paling penting semakin istiqomah untuk beribadah. Karena ada suatu hal yang harus kita perjuangkan mati-matian, yang kita jaga sampai mati, dan kelak kita bawa sampai mati, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Gimana cara menjaganya? Yaitu dengan mengaji, dengan kita itu bersolawat, dengan kita itu berkumpul dengan orang yang soleh, dengan kita itu berkumpul dengan ulama, dengan kita itu berkumpul dengan orang-orang minas solihin dari golongan-golongan orang soleh. Insya Allah kita akan berakhir dengan husnul khotimah. Artinya apa? Berakhir dengan membawa nikmat iman dan nikmat Islam. Dan salah satu caranya ya seperti ini Bukasan Sidam, kita ngaji. Karena dengan ngaji tanpa diakui, keilmuan seseorang itu akan semakin bertambah. Karena dengan ngaji, keimanan seseorang itu juga akan bertambah. Dan janjinya Allah apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Maka dari itu, kalau di logika, sebenarnya kiai-kiai itu usahanya apa sih? Coba selidiki. Mungkin hanya punya kantin di pondok pesantren. Kadang itu ada kiai yang khos itu malah nggak punya usaha apa-apa.
Bahkan kalau dapat padi dari sawah untuk santrinya. Bunyai ini kula mikir logikane. Bunyai, ibu saya ini. Ini nek panen nggih ngopeni santri, nggih ngerti dhewe santrine Bunyai. Saudara Angga itu waduh. Makanya banyak. Tapi ya enggak, tapi Angga niku dilalah duite ya akeh kadang ya marung barang. Nah itu tapi ya enggak habis-habis. Bunyai itu untuk ngopeni santri-santrinya itu panenannya sendiri. Tanahnya sama Abah itu wis ngopeni santri-santri. Kok yo nganu. Ternyata ya itu tadi barokah. Barokah. Jadi sesuatu itu yang barokah dengan yang tidak barokah itu beda. Makanya jenengan sebagai istri pejabat, saya yakin mungkin suami panjenengan biar fokus saja untuk menata pekerjaannya. Jenengan yang bagian tirakat. Tirakatnya apa ya? Gini, berkumpul dengan orang soleh, bermajelis taklim. Yang soleh bukan saya loh di sini, ini loh Badol, Mbok Reza, Danu, Blonceng, Mas itu soleh semua ini. Kalau Gus Jalal ini juga belum soleh. Belum soleh itu ya. Nah tapi dengan berkumpul seperti ini, ya itu tadi yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Loh ini jangan telateni. Saya sering itu walaupun sudah populer, tapi kamu harus bisa memaknai dengan benar-benar. Loh contoh nggak usah jauh-jauh. Siapa dulu Badal? Ada yang kenal sama Badal? Diingi jalan-jalan nopo iku? Badal ini kan nganu. Bu, iya pendekar itu loh, PSH HW. Aku ndelok ning Surabaya Masya Allah viral. Anakku iki alhamdulillah tak like truk. Nah. Loh, Mas Danu dulu apa banyak yang mengenal Mas Danu? Sekarang saya ngaji di Gresik kemarin, Mas Danu, rakyat mulai perawan sampai embok-embok. Tapi dulu saya bilangnya cuma seperti itu, tak kumpulkan, wis toh, tenang. Pokok nek malam Selasa, malam Jumat aktifo, terus sing ikhlas. Enggak pernah dapat bayaran ini. Diniati golek ilmu karo ngandelni iman. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dan derajat itu apapun itu tidak pasti jabatan. Mungkin kita punya anak-anak kita ditata oleh Allah. Mungkin anak teman kita, anak saudara kita ada yang sekolahnya ke luar negeri tapi diuji. Ada yang kena narkoba, ada yang ini, yang ini. Dilalah anak kita. Kita orang biasa tiba-tiba ditata oleh Allah, dimudahkan segala urusannya. Dilalah kita menjadi lurah seperti Mas Huhu. Mungkin orang lain menghujat, oh lurah kok tatonan, lurah kok ini. Mungkin orang ini gayanya Mas Huhu ini kan sok mewah kadang. Dihujat saya tahu ini, dihujat, wah ini jangan-jangan korupsi uang got, korupsi uang cor, ya Mas Huhu. Tapi ternyata saya yakin tidak semua lurah bisa berangkat haji loh. Seperti Mas Huhu, padahal secara casing, ya seperti yang dikatakan Bu Kasan Sidam, seperti yang dikatakan Bu Kasan Sidam tadi. Jangan lihat orang itu dari casingnya. Lah kita nggak tahu hatinya Mas Huhu ini seperti apa. Buktinya sekarang orang yang daftar saya itu loh, daftar haji itu loh, sudah tahunan. Sudah tahunan tapi yo nggak terpanggil. Lah Mas Huhu ini tiba-tiba dia terpanggil. Padahal casingnya Masya Allah coro HP ngono. Coro HP ngono disawangi kondome kok ceblok ping 14 ya. Nggih, tapi ternyata Masya Allah beliau terpanggil. Gitu. Saya ini yang nggak ada tatonya sama sekali loh, belum terpanggil. Padahal nek dipikir saya juga tukang ngaji. Tapi ya memang itu. Lah itu derajat itu seperti itu. Derajat seperti itu. Derajat itu tidak mesti uang, paham? Derajat itu tidak mesti apa? Karena apa? Bagi orang sakit, derajat yang istimewa itu sembuh. Benar nggak? Bagi orang yang tidak punya anak, derajat yang istimewa itu adalah memiliki anak. Bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan, derajat yang istimewa itu ya pekerjaan. Tapi kadang orang itu lupa bahwasanya Allah sudah memberi derajat yang baik, bahkan derajat yang diidam-idamkan orang lain. Karena apa? Dia hanya terus menuruti hawa nafsunya. Padahal jihad yang paling luar biasa, yang paling banyak pahalanya adalah jihadun nafsi. Dia itu memerangi hawa nafsunya sendiri. Termasuk hawa nafsu jabatan, hawa nafsu kekayaan, hawa nafsu segala sesuatu. Pirang-pirang kaya wong saiki contoh, jomblo sampai umur 40. Derajat yang diimpi-impikan adalah memiliki istri. Loh, enggak muluk-muluk, enek sing gelem lho wis demen. Bener napa mboten? Tapi kadang wis duwe bojo ayu. Enggak paham nek memang derajat. Cek panggah ning karaokean. Bocahe teko. Wis duwe bojo ayu, wong liya lho nyawang ya Allah, yo bojone ayu, Ram. Tapi malah gayane pamit ning ndi, tempone nyanyi. Tempone malah ngopeni wong liya. Malah mbungahne wong liya.
ngapunten tiange dugi. Ampun rame-rame. Lah artinya apa? Seseorang yang akan terus naik derajatnya selain orang yang beriman dan berilmu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena seseorang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia akan menjadi orang yang syukur kepada Allah. Paham? Karena nyapa? Nek ra nuruti nafsune kowe mesti nriman. Kowe sehat, alhamdulillah. Nyapo alhamdulillah. Sehat. Nah, seperti posisi saya sekarang. Dulu itu saya itu sebelum sakit itu loh. Saya juga gitu, ya manusiawi. Jenenge wong ngene kok ngene sirei arep rono ya Allah. Sekarang itu semisal ada orang, Gus jenengan saya undang saya rawuh ya. Kok saya rawuh. Jenengan rawuh ya ngeten kula dongakne Gus Idam ndang punya mobil ndang ini enggak usah banyak-banyak doakan saya sehat, kalau saya sehat datang. Aku ngono. Saya ini kan belum punya apa-apa tapi alhamdulillah saya nikmati. Dengan saya nikmati, Masya Allah rezeki datang sendiri. Tiba-tiba ada orang mau belikan tanah. Tadi di TP itu saya itu lihat harganya awang-awangan. Mahal-mahal ya. Wong TP ndelok iki paling. Tiba-tiba itu teman-temannya Om Jun datang, Gus ini tukokne tas, tukokne apa wis gak ngerti kabeh mereke. Masya Allah, tas tok 10 juta, tas apa. Aduh, mah blenger aku. Nyapura dikekne duit ya. Tapi ya itu tadi. Ternyata kita itu memang harus dianjurkan untuk mensyukuri apa keadaan kita saat ini. Loh, uang ngarit, ini kok ikhlas lillahi ta'ala. Kowe ngarit lho Mas. Uang ngarit kok ikhlas lillahi ta'ala. Dan istiqomah dalam pekerjaanmu ngarit tadi, tahu ngarit ya? Bu Kasan Hidam, merumput. Golek suket, cari suket itu loh. Nah, cari rumput. Tapi dia ikhlas dan dia tidak berontak ke Allah. Nah, banyaknya orang yang tersakiti hatinya karena dia itu tidak ikhlas dengan kodok kodarnya Allah. Padahal termasuk rukun iman adalah percaya akan kodok kodarnya Allah. Artinya ketetapannya Allah. Kita itu diposisikan di mana itu kita harus terima. Jangan sampai kayak saya ini ngaji seperti ini. Aku ini kok pengen jadi Mas Arya ya, J Enom jadi Dewan gini-gini. Ini saya pikir pusing, dan stroke, repot. Tapi ketika kita berpikir, oh semua orang itu memiliki bagiannya masing-masing. Dan setiap manusia memiliki nikmatnya masing-masing, bahkan memiliki ujiannya masing-masing. Makanya saya itu ketika saya melihat, oh ada orang di Facebook, kelihatannya kok update itu banyak menyalahkan orang lain. Mulai detik itu saya langsung berhenti main Facebook. Iya, karena saya nggak mau pusing dan saya nggak mau sakit hati terlihat orang itu nggak mau. Jadi aku pegel. Jadi uang kuwi gen pegel aku tapi nek roh panggah api. Kulo pengen ngoten niku. Tapi yo cek belajar. Ya bener suamine jenengan itu loh. Wong masih muda. Sebenarnya kapan-kapan kalau di Surabaya cari yang deket aja yang lebih sepuh lah. Kalau muda ini kan labil ini, anak muda ini. Tapi ya gak apa-apa kalau mau ke sini gak apa-apa. Yang soleh ini anak-anak ini loh. Badol, Danu ini soleh, Masya Allah. Apalagi Margono itu, Masya Allah. Insya Allah Margono itu mau umroh itu. Mau ada yang umrohkan, doakan diijabahi oleh Allah. Kemarin saya ketemu orang Gresik, itu mau ngumrohkan Margono. Ya, kuwi contohnya ya derajat kuwi. Ora iso meri. Gak iso meri. Ngono terus nyapa ya kowe kudu ngrayai awakmu dhewe apa ngono. Kulo ndek kaget sama Mas Subur. Tiba-tiba ada orang itu mau ngumrohkan Margono itu. Masya Allah, luar biasa. Gus, ini namanya Margono itu diumrohkan saja. Loh gimana biayanya? Oh, saya full penuh, Masya Allah. Biar ini padahal aku nyawang gono, ya Allah, ibu cah kok mesak nemen, ben mangkat hadroh mulai pelengnya pecah. Baru melecur, mangkat neh, melecur neh, mangkat neh, melecur neh. Alah nyawang sumpek tak tinggal di kamar. Masya Allah, tapi derajat itu tadi pun. Mana yang rumahnya jauh, awakku wis kowesel ya. Ibu itu rumahnya mana Bu? Kalimantan. Masa berangkat dari Kalimantan? Nikah dari mana? Nikah dengan orang mana? Kalimantan juga. Oh iya wes jajal Kalimantan. Kalau kudung hitam? Mana? Ungaran. Mikir tidak kok ya. Mas Bagus, ayo. Saya Kalimantan, mari kuwi Ungaran iki lho.
Mari kuwi gek ngrungokne Mas Huhu iki ae. Aku iki kok wis selok pisan. Kowe nesu ora cah nek mulih rada awal. Aku tak ning Surabaya ngono gekan. Tapi nek mulih kalem-kalem ya. Diomongi manut to cah ya, aja nesu. Titik-titik wis nesu wae mumet tau. Dongakno aku sehat ya, Peh. Sehat. Mangkat sak pesawat aku dhewe aku. Jiber beda pesawat karo aku. Aku melok piye? Tututono teko kono aku mulai. Ngendi? Sik Mei wi gak ana wi, kancane omahe ngendi njajal? Mei, ngadeg kok Mei, ngadeg kok. Salam Mei. Ini Gus dari jam 2 loh. Dari? Jam 2 dari Batu Malang. Oh iya wis. Mei, awakmu malah viral saiki. Nggih no, berkat Gus Idam. Berkat Gus Idam. Gus Idam like diamond. Peh. Seperti permata Gus. Nyapa to iki wong-wong gaya Inggris kabeh iki. Bucetne apa wi like diamond iki? Oh, seperti permata. You Apa? like diamond seperti permata Gus. Wah, seperti permata like diamond. Oke. Kene tak nggisang ning Jakarta wi. Sik to me, aku pengen takok. Awakmu tenan lho gampang nganu apa FYP? Padahal kula mboten gadah HP lho Gus. Wah, iya malah sing wong sangari ngono kuwi. Wong sangar ngene, akeh to sing gampang nyangoni awakmu. Nggih no. Saiki piye ceritane piye kejadiane piye enek wong liwat ngono piye saiki? Aku critakno sik to, rong jagongan blas saiki dhewe. Wis saiki wah Gus dapat salam dari orang banyak lho Gus. Kabeh salame titip ning awakmu. Nggih, sampe. Dadi kira anakku piye? Wah niku. Tapi sampean rekake ya nganu aktif, gek saiki gelem kudungan, tapi nyaman to kudungan? Alhamdulillah nggih no. Saniki kula pun pedhot lho Gus. Kalih botol. Iso? Sampun tel kan niku. Ora tenanan. Saestu Gus. Pirang minggu, gek malih basa mlipis lho karo aku. Nyapa ora usah basa. Ngelak Kang, mungkin kula dibiadab-biadab niku. Sopo? Wonten. Sing kelokne biadab sapa? Biadab lek nggak boten beradab nggih to lah biadab lho niki. Ora oleh wong awakmu ibolo karo aku kanca kentel. Ae dibolo cakro kok. Ndang nggih. Mei, lah yo kok malih basa mlipis lho. Basa mlipis biyen tak omongi nyuwuk iki. Aku omong apa mah ngomongnya Satpol PP. Aku omong apa ngomong idul, ngumet nih petugas. Gini ditakoki jeding ra ngerti. Lah aku cakruk karo iki ngono jedinge ngendi to Mae? Pom bensin wonten to. Pom bensin tutup no Akhire kok kon nguyuh ning pinggir omah gah aku. Kono Gus ning cepitan ngono ngawut aku yo najis aku. Akhire aku ning Syuhada Haji. Syuhada Haji ngawut tok. Tapi wis tenan yo nek pil piye wis gak patek. Ya Allah. Janten Gus, alhamdulillah. Piye wi kok iso ninggalne pil karo mendem? Lah nggih isin kali rukuwe to. Isin karo sapa? Rukuh saking panjenengan. Wah, isine jek karo aku. Yo suwi-suwi isin karo Gusti Allah. Janten isin kali Gusti Allah. Oh. Disukani rukuh. Tapi penak to, ninggalne mendem, ninggalne pil, rezekimu tambah akeh to? Nggih. Duit tambah akeh to? Alhamdulillah. Lah iki lho dekengane pusat ngene iki. Mei, awakmu kudu istiqomah. Aku demen ndelok awakmu ning perapatan iki lho. Kowe ketok grapyak, nyapa wong liwat, kancamu akeh, dulurmu akeh, man ahabba ayyubsatulahu fi rizqi wa yumsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Sapa wonge sing pengin dijembarne rezekine, didawakne umure silaturahmi yo. Anggepen wong sing liwat kek dulurmu kabeh mae. Di sapa sing apik. Saiki piye kanca-kancamu ngedoi kowe sampean no? Mboten tumut. Wah alhamdulillah. Tapi Caca ora usah kok seneni sing cik mendem ngono aja kok seneni. Kalem-kalem wis bene kok gelem nyang. Aja diseneni aja dilokne. Nggih. Nah, rata-rata wong sing wis mari baru ngelokne kuwi lho, iki malah kualat malah tambah nemen. Ya, aja wis kalem-kalem jak ngaji rene. Malam Jumat ya nyang to sampean? Nggih kula selalu nyang lho, Gus. Wis ya Allah. Pokok angsal sarengan. Pokoknya angsal sarengan. Tapi yo nek entuk sarengan lanang aja ngamplok-ngamplok nemen. Oh. Engko moro-moro viral, poh, main ngetapel.
Heeh. Kapan-kapan cakruk Mei. Nggih. Golek wektu longgar sik aku. Dek wingi kula cegat kula semerep guse nganu. Ning ndi? Ndek teng pom. Aku montorane. Nggih, gaul. Ya tak goleki ora enek. Gaul wonten. Enek tak jak. Kula wonten. Badanku ning ndi iki mendem iki cahe aku ya ngono. Kula kadang 8. Wah kok enteni. Nggih. Sladang ono genter. Iki kudung karo dhuwit 100.000 Mei. Nggih. Kudungmu apik iso empan-empan ya nanyar ketoke. Tuku ning TP iki ketoke. Nggih. Wah, like diamond. Gus. Kapanan melok ngaji tak ampiri, engko nek pas aku ngejak ning Nggih. karo bojoku. Ayo aja ngedeni bojoku. Mboten. Macak teler ae wene ngono. Gus niki Mumet ning petugas ya. Lek sikat wae. Cacah kapan-kapan dijaki neh nek enek bolo-bolo kenal aku. Nggih. Lah mesane kon wau dikekne kidul jeding mriko. Sopo? Niki lari kalih. Ora apa-apa. Lah enek nggen nggen-nggen ya awakmu wong jero ya golekno nggen. Ya nggih. Wis ngono wis muga-muga sehat, Mei. Nggih, nggih Gusti Tam nggih ngoten. Heeh. Monggo. Sik piye kok iso bertahan ning kene seneng apa, Mei? Ayem, Gus. Alhamdulillah. Ini videonya ada loh ini Bu Kasan Sidam. Ini beliau kok beliau. Oh ya beliau, heeh. Beliau. Garangan. Beliau ini Garangan. panjenenganipun Mei ingkang kula hormati lan kawula takzimi. Niki nggih. Ini yang viral dia itu saya suruh gitaran itu loh. Saya suruh gitaran ada itu di TikTok mungkin. TikToknya anak-anak itu ada itu. Gitaran dia belum mau kudungan ya urung ya Mei. Nika beto tapi mboten dikai kesempatan salin. Lah kowe nyapa salin ning kene? Mboten teng kono. Ya mangkat kok ngomah. Lah kowe salin ning kene cacah yo geblak kabeh. Iso roh Mboten, jeroanmu teng yo. Mumet ning petugas kowe yo karepmu dhewe yo. Teng taman. Lah Gus. ini tukang ngamen di itu. Dulu setiap ketemu saya, jujur Mei yo, Nggih. bojone jenderal. Nggih. Sapa ngerti wengko malah iso ngamen ning Singapura kono. Ya, ini gini Bukasan Sidam. Dulu itu ini siapa Mei ini ketemu saya. Setiap saya mau berangkat ngaji, wah itu omongannya mesti bahasa Inggris. Biar lek mau nyemantani aku piye? Hei, piye nganu fuck boy apa aku? Ora aku kok kono. Handsome boy. Oh, handsome boy ngene. Itu sama teler dia. Pembian nganu ya ngombe cukrik karo ngepil ya. Pertalit. Dia minum, iya minum. Dan saya tahu itu kalau dia minum. Akhirnya akrab masuk sama saya. Setiap saya liwat itu, saya liwat ngono. Hey, fuck boy, you handsome, you anu. Omong bahasa Inggris kleru kabeh. Terus akhirnya nyanyi. Lah saya itu terenyuh sama ini. Akhirnya saya anggap teman itu kenapa? Mei, sholawatono. Dia itu malah berdoa mendoakan kedua orang tua. Tak suruh sholawat. Allahumma firli dunubi wali walidayya. Akhirnya saya nyampaikan setelah pangkalannya itu ada rel sepur kereta api. Saya berabak di situ nangis. Masya Allah. Wong sing kaya aku ngene kadang lali ndongakne wong tuane. Bocah mendem, bocah ngoplo. Bocah mendem, bocah ngoplo. Setelah dia berdoa itu saya gini kan. Loh, tak kon sholawat tok malah ndonga iki. Apa kowe ngerti ora? Kula kan ngoten. Doa untuk kedua orang tua, Gus. Ndongakne wong tuwa wajib ngene-ngene. Aku meneng, ya Allah kok malah dilikne wong mendem. Iya saya bicara seperti itu. Jane sing waras ki aku apa dheke. Itu yang nyetir Jebor pakai mobilnya Bunyai itu, Pajero hitam itu. Dek, lha yo lebor. Kaya kowe, kaya aku. Ketarane awake dhewe uripe ning pondok, ning kadang awake dhewe entuk telepon kok wong tuane awake dhewe getak. Ndongakne wong tuaku sing wis ninggal lho, kadang lali. Kadang kok nek enek butuhe tok. Tapi ini tiba-tiba doakan seperti itu. Langsung beberapa waktu kemudian tak baleni ya to, Mei. Mei kowe ngene. Akhirnya kenalan. Jenengmu sapa? Cah Bagus. Ini enggak basa Rin pertama kali kula. Jenengmu sapa Cah Bagus? Ikdam. Aku yo ngono. Ki mang ngombe apa iki mang? Nganu
Arek Bali. Oke, aku. Masuk awake ya. Kowe tau ngombe ning ngarepku barang to ya? Nggih. Awakmu kae. Lah iya, terus baru mewe ngepil to kowe tak jak omong ngalor ngidul mumet aku. Alah Gus mek antimu 6. Ya wes, akhirnya ngopi sama saya. Jadi dia minum di depan saya, minum depan saya. Wong liwati paling yo nyawangi Gus Idam paling yo mendem paling ngono. Lah aku poh mambu jan gak kuat saya. Ambune yo tangki motor dibuka ya lho. Kayak gini omong bengok-bengok idune moncrot mbiyen. Lah poh habab iki ambune pertalit kuwi. Terus akhirnya guyon kalih kula, mangga ngene Mas, atukane pertamak ya umbinen aku ya ngono. Aja to Gus, aja to Gus. Nah, akhirnya lama-lama sampai warung di situ kenal saya. Setiap saya pulang ngaji saya ke situ sama anak-anak, akhirnya gitaran. Kadang Jebori genti takon gitar. Ayo Bor, gitar ono golek dhuwit. Dadi mei mendem Jebor golek dhuwit. Oh, Jebor sama ketua Mas Hendrik itu. Kan Caca jenuh. Ini Gus Warid pernah nggih pulang dari Surabaya ya, Gus Warid. Nah, Gus Warid sampai jenuh iki, tukaran karo Mei kuwi. Tukaran karo Mei akhirnya gitarnya saya minta. Saya suruh itu Jebor yang ngatur jadwal saya Bu Kasan Sidam. Terus akhirnya sama ketua majelis itu saya suruh gitar. Jadi anak-anak cari uang gitar, dia mendem enak uripean. Oh ya, tapi alhamdulillah. Ya ini seperti yang panjenengan katakan. Masa lalu orang itu tidak menjamin masa depan seseorang. Masya Allah, siapa tahu ini ya toh? Siapa tahu 1 tahun 2 tahun yang akan datang Mei ini menjadi ustadzah Mei. Kowe cetok aku ngono. Masya Allah Gus Idam. Tabarakallah. Antum dari mana? Aku muni ngene, ana dari toilet. Ya, masuk toh? Masuk. Iki sing urung terjadi ae dhewe jamaah. Nggih. Apa-apa arep cacah. Nggih. Tak gawakne ku alat-alate. Jamaah aja ning aspal. Nek poso bar ae dhewe. Wis ngono ae, mumet ta wisan. Pripun? Oh, malang